Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah salat zuhur Masjid Sultan Mahmud Badarudin Biayawi Kromo Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi atau yang bersama dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Gus Nu'ay Ad-Dimsyiki MSD yang akan menyampaikan ceramah dengan tema 8 pesan dari seorang wali Allah yang bernama Syekh Hatib Al-Asham yang menjadi kunci segala ilmu. Sebelum kita memulai ceramah pada hari ini, bagi para jemaah yang belum berniat iktikaf, silakan berniat iktikaf dan marilah sama-sama kita membacakan umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hazimnya wa kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rabbil Fatihah. Dan kami informasikan bagi para jemaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan. Selanjutnya bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Gus Nu'ay Ad-Dimsyiki MSI. Kepada Ustaz fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin muhtaromin yang kita taati, kita ta'zimi, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para guru dan para orang tua kami yang kami muliakan, kami hormati para hadirin jamaah salat zuhur, para shaimin wa shaimat, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dan semua senantiasa diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa benar-benar menjalankan ibadah puasa kita, dan ibadah tersebut mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu fi kulli qawlin min al-ahwali muhtahim. Bapak-bapak, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan sebuah pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah
kitabnya yang bernama Khulasatul Tasawuf, yaitu yang menjelaskan tentang permasalahan tasawuf. Dalam kitab tersebut Imam Ghazali menceritakan bahwasanya ada seorang waliullah, kekasih Allah, yang bernama Syafiq Al-Balkhi, punya murid yang murid itu belajar bersama Syekh Syafiq Al-Balkhi itu selama 33 tahun. Yang murid tersebut dikenal di kalangan para ulama ahli sufi dengan nama Imam atau Syekh Hatim Al-Asham. Sebenarnya Al-Asham itu julukannya. Al-Asham itu kalau diartikan yaitu orang yang tuli. Mengapa dia dijuluki sebagai orang yang tuli padahal dia seorang ulama besar? Karena ada sebuah cerita ketika dia berada di pasar. Syekh Hatim ini berada di pasar. Ketika dia mau belanja, di sebelahnya itu ada wanita yang sama-sama juga mau belanja. Tahu-tahu, nggak tahu kenapa wanita ini ngentut, keluar angin, ngentut. Mungkin bawaan masuk angin. Keluar angin itu kentutnya ini suaranya keluar itu. Akhirnya perempuan ini malu. Namanya watak perempuan itu kan pemalu. Nah, mengapa malu perempuan ini? Karena di sebelahnya ada seorang, kebetulan yaitu Syekh Hatim Al-Asham. Namun karena Syekh Hatim ini ingin menyelamatkan diri perempuan itu supaya tidak merasa malu, akhirnya Syekh Hatim ini ejak-ejak, tidak dengar atau tuli. Dengan cara apa dia tunjukkan itu? Yaitu dia waktu belanja nawar barang, dia ngomong dengan kuat sama yang jualan itu, "Pak, ini berapa harganya?" Dijawab sama yang jualan tadi, "Ini harganya sekian." "Apa Pak? Ulangi lagi." "Aku udah dengar." "Sekian." "Ulangi lagi Pak." "Aku udah dengar." Akhirnya lantaran cerita itulah yang Syekh Hatim Al-Asham ini dijuluki sebagai Asham, orang yang tuli. Tapi sebenarnya bukan tuli, tapi niatan yang baiknya yaitu supaya perempuan tadi, wanita tadi tidak merasa malu. Akhirnya benar, dengan dia pura-pura tuli tadi, perempuan tadi merasa tenang. Alhamdulillah, rupanya yang di sebelah aku ini tidak dengar. Alhamdulillah. Dengan kisah itulah akhirnya Imam Hatim Al-Asham atau Syekh Hatim Al-Asham ini dijuluki Asham, orang yang tuli. Nah, kembali kepada kisah dia mencari ilmu. Jadi dia itu mencari ilmu dengan Imam Syafiq Al-Balkhi selama 33 tahun. Setelah lama 33 tahun itu dipanggil sama gurunya, "Wahai Hatim, kamu lah berapa lama belajar dengan aku?" Dijawab sama Hatim tadi, "Sudah 33 tahun lama." Terus dari waktu yang lama macam itu, apa yang kamu dapatkan? Ilmu apa yang kamu dapatkan dari aku? Dijawab oleh Hatim Al-Asham ini, "Saya mendapatkan hasaltu ala zamani fawaid." Saya mendapatkan 8 macam faedah atau ilmu
Jawab gurunya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa 33 tahun kamu cuma dapat 8? Ya. Harusnya 33 tahun itu menguasai banyak itu. Al-Quran, tafsir, hadis, fikih dan lain sebagainya. Kamu kuasai enggak? Tapi jawabnya Hatim Al-Aswam ini, aku cuma dapat 8 ilmu atau 8 faedah. Tapi kemudian gurunya tetap tenang. Akhirnya gurunya bertanya kepada Hatim Al-Aswam ini, wahai Hatim, kalau memang kamu dapat 8 ilmu itu, tolong jelaskan apa 8 ilmu tersebut. Barulah kemudian Imam Hatim Al-Aswam ini menyampaikan satu persatu ilmu atau yang kami sebut dengan intisari ilmu, yaitu menjadi 8 hal. Yang pertama, ya, dijelaskan sama Hatim Al-Aswam ini, al-ula nazartu fil makhluqati wa ra'aitu kulla wahidin minhum ikhtara mahbuban. Yang pertama, wahai guruku, aku melihat semua makhluk dan semua manusia ini pasti punya kekasih, pasti punya sesuatu yang dia cintai. Misalnya suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya, cinta kepada anaknya. Tetapi ya, ketika sampai kematian, wala yadkhuluna ma'ahu al-qabr. Mereka orang yang dicintai ini ketika sampai kematian, tak hati lagi yang ngawamin. Ketika di kuburan, orang yang dicintai itu tidak ada lagi yang mau menemani. Terbuktinya apa ya? Pukulan cinta mati di dunia itu. Tapi kalau lah mati, tak ada juga nak melok mati, tak ada juga nak melok dikubur. Akhirnya, ya Al-Hatim tadi, Imam Hatim tadi berkata, fama wajadtu siwal amal sholih, falihada ikhtartuhu wa ja'altuhu mahbuban. Tidak ada yang bisa menemani ketika orang mati selain amal soleh. Maka dari itu amal soleh inilah yang aku sangat cintai dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Karena amal soleh inilah yang menjadi rafiqan wa mukhnisan fil qabri. Amal soleh inilah yang akan menemaniku ketika aku berada di kubur. Ini yang pertama. Jadi wong punya kecintaannya masing-masing, kekasihnya masing-masing. Tapi kekasih yang akan menemani kita di kubur satu-satunya yaitu amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, nazartu fil makhluqati fara'aitul kulla asiran nafsi wal hawa. Saya melihat semua makhluk manusia banyak sekali mereka menjadi tawanan atau belenggu atau budak dari hawa nafsu. Ketika nafsunya kepingin ini melok, ketika nafsunya kepingin itu melok, nafsunya pengen dunia melok, pengen kaya melok, dituruti. Sehingga hampir semua manusia, kebanyakan manusia menjadi kawatannya hawa nafsu. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, kedudukan Tuhannya yaitu Allah, dan orang yang mencegah
melawan hawa nafsunya, itulah orang yang berhak nanti akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aku, kata Imam Hatim, aku tak galak jadi tawanan nafsu. Setiap keinginan nafsu aku lawan, keinginan nafsu aku lawan. Atau yang diistilahkan dengan mujahadatun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi yaitu berbekal amal soleh. Yang pertama amal soleh, yang pertama yaitu mujahadatun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu. Termasuk ketika kita puasa ini adalah dalam rangka memerangi hawa nafsu kita. Yang ketiga, ilmu yang didapat oleh Hatim Al-Asam yang ketiga adalah kullul khalqi yas'a wa yut'ibu fi tahsil syai'in min hukumid dunya. Semua manusia berlomba-lomba, berusaha membanting tulang, memayahkan dirinya untuk apa? Untuk menghasilkan dunianya masing-masing, untuk dapat harta, untuk dapat duit, untuk dapat segalanya. Padahal Allah berkata di dalam Al-Quran, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Sesuatu yang ada di sisi kalian wahai manusia, kata Allah, akan habis bilang, tetapi yang di sisi Allah itulah yang tetap. Maka dari itu saya tidak mau mengumpulkan harta begitu saja, kata Hatim Al-Asam. Tetapi harta itu tasaddaqtu 'alal fuqara wadi'atan indallah. Jadi harta tersebut yang sudah kita kumpulkan, kata Hatim Al-Asam, jangan cuma di dunia saja kita jadikan, tetapi kita transfer, kita sedekahkan ke orang fakir miskin sebagai titipan di sisi Allah nantinya yang akan kita peroleh hasilnya di akhirat kelak. Nah, inilah resep yang ketiga, ilmu yang ketiga dari Hatim Al-Asam, yang intinya apa yang kita cari di dunia ini jangan hanya sebatas habis saja di dunia, tapi kita titipkan wadi'atan indallah, kita titipkan juga di sisi Allah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Ya, terutama bulan puasa ini yang pahala yang akan berlipat ganda ketika kita sedekah, ketika kita infak. Yang keempat, bapak-bapak para jamaah rahimakumullah, Imam Hatim Al-Asam mengatakan, ra'aitu qauman yadhunnuna anna syarafal insani bi kathratil aqarib, bi kathratil amwal wal aulad. Banyak orang yang mengira bahwasanya kemuliaan manusia itu karena banyak kerabatnya, karena banyak temannya, karena banyak orang yang mengikutinya. Terus sekarang apa? Followernya, karena banyak viewernya yang melihat YouTube-nya, atau karena banyak hartanya, atau karena banyak anaknya. Padahal tidak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu kata Hatim Al-Asam, aku akan mengerahkan diriku untuk benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemuliaan itu karena harta, karena pengikut, karena anak dan lain sebagainya. Yang kelima, para jamaah rahimakumullah, yahsudu qauman akharin bisababi hubbil mal wal jah. Orang banyak hasud, iri antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena cinta dengan harta, karena cinta dengan kedudukan.
Tengok tetangganya mungkin yang bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, dia sakit hatinya. Ini kepingin juga nak bisa, ini bisa. Tengok orang punya pangkat iri. Nah, kata Hatim al-Asam apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah berfirman, aku kata Allah sudah membagi jatah-jatah kamu kalau hidup kamu di dunia. Jadi jatah manusia ketika hidup di dunia, rezekinya, bagiannya, jabatannya, itu semua sudah diatur oleh Allah, sudah dibagi dewe-dewe oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dibagi, kata Allah, kata Hatim, kalau sudah dibagi oleh Allah, kenapa kita perlu iri dengan orang? Kenapa kita perlu hasud dengan orang? Kalau memang bagian dia semua itu, ya sudah, itu memang bagian dia. Dan aku juga punya bagian sendiri dalam urusan dunia. Tidak ada yang perlu aku iri dan tidak perlu aku hasud kepada siapapun. Nah, inilah yang kelima, ya, sari ilmu yang disampaikan oleh Hatim al-Asam. Yang keenam, yubghidu ba'duhum ba'dan bisababi agradin nafsiyah wasyaitaniyah. Orang benci dengan yang lainnya, tak akur dengan yang lainnya, ya, ini gara-gara yaitu nafsu dan godaan syaitan. Oleh karena itu, inilah yang sebenarnya musuh dalam diri manusia, yaitu syaitan. Dikatakan di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwan. Syaitan itulah musuh manusia, maka benar-benar jadikan syaitan itu musuh kita. Jangan sampai kita menuruti kehendak syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, yang ketujuh, intisari ilmu yang diambil oleh Hatim al-Asam tadi. Yang ketujuh, kullu ahadin yasrifu ghayata juhdihi fi tahsilil qut. Semua orang bersusah payah untuk bisa makan. Semua orang bersusah payah untuk hidupnya. Sampai-sampai kata Hatim al-Asam, qad waqa'u fil harami wasyubhat. Sampai-sampai demi hidupnya melakukan yang haram, demi hidupnya melakukan yang syubhat. Padahal Allah berkata di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan, termasuk juga manusia yang ada di muka bumi ini, kecuali Allah lah yang akan menanggung rizkinya. Kenapa manusia ya terlalu sibuk dengan rizkinya sampai-sampai dia berani untuk melakukan yang haram dan syubhat? Padahal yang harus dipikirkan oleh manusia apa? Yaitu tidak ada jaminan di sisi Allah nantinya, apakah dia menjadi orang yang selamat atau orang yang celaka, apakah dia menjadi ahlul jannah ataukah ahlul nar, neraka. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, yang seharusnya dipikirkan oleh manusia dengan usahanya yang kuat adalah beramal untuk urusan akhiratnya. Wa allaisa lil insani ma sa'a. Sesungguhnya manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dia perbuat. Nah, itulah yang dipesankan oleh Imam Hatim al-Asam. Jadi urusan dunia tidak usah pening-pening dipikir. Karena apa? Ya, yakin baik jalur rezeki itu Allah yang ngaku. Tinggal jalannya lebih baik. Yang penting ada usaha ikhtiar, insya Allah rezeki pun akan datang kepada kita. Yang harus kita pikirkan adalah nasib kita di akhirat kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ke-8, katakan
kullul insani ya'tamidu ala malihi wa milkihi wa irbatihi wa sina'atihi. Semua manusia ngandal ke duitnya, ngandal ke pekerjaannya, ngandal ke mungkin organisasinya, pokoknya ngandal ke yang lain-lain. Padahal Allah berkata di dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang ngandalkan Allah, barang siapa yang pasrah kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, dialah yang akan mencukupinya. Kenapa kita harus mengandalkan orang? Kenapa kita harus meminta kepada orang? Padahal Allah lah yang seharusnya kita minta. Allah lah sebagai tempat kita pasrah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itulah intisari ilmu yang disampaikan oleh Hatim Al-Asham kepada kita semua melalui cerita dalam kitab ini, yang intinya adalah mengajak kepada kita semua untuk menyeimbangkan antara tujuan kita di dunia ini dan di akhirat nantinya, menyeimbangkan antara kehidupan kita, niat kita, kepentingan dunia dengan di akhirat. Tetapi jangan sampai urusan akhirat dikalahkan dengan urusan dunia. Bahkan sebaliknya, urusan akhirat itulah yang harus kita utamakan. Dan insya Allah orang yang menempuh jalan akhirat, dunianya akan diantarkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak rahimahumullah, itulah intisari ajaran yang disampaikan oleh Hatim Al-Asham yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini bagian ilmu yang kita butuh. Ada 3 ilmu dikatakan oleh ulama yang penting harus kita miliki. Yang pertama tentang akidah, keimanan. Ini untuk supaya iman kita tidak goyang, apalagi secara banyak macam-macam paham, macam-macam aliran. Ilmu akidah. Akidah kita mayoritas Muslim Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu tentang ibadah, mulai dari sholat, puasa, zakat, muamalah dan lain-lainnya. Karena ini yang kita lakukan di dunia, maka ini harus kita miliki. Yang ketiga baru ilmu akhlak dan tasawuf, ilmu untuk mengatur perilaku kita, ilmu untuk mengatur hati kita agar niatan kita, hati kita benar-benar tertuju untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak-bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berkenan dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa diisi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan menunjukkan informasi yang sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu. Sebutkan nama dan Bapak, aku bernama Pak Rosis Hambali. Yang aku pertanyakan, di mana waktu terbaik menunaikan sholat tasbih dan bagaimana kedudukannya sholat tasbih di antara sholat duha dan sholat tahajud? Atas jawabannya cukup terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini permasalahan fadilah, keutamaan ibadah. Ibadah yang paling utama itu ibadah wajib. Di antara ibadah-ibadah selain
sebuah hadis qudsi, kata Allah, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah ketika hamba mendekat kecuali dengan ibadah yang fardu. Nah, tapi tidak cukup fardu, harus ditambah yang sunnah. Jadi ibarat kalau ibadah wajib itu kita dekat kepada Allah. Tapi kalau kita kepingin menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka ditambahi dengan ibadah sunnah. Ini kalau dicintai itu nilainya beda sudah. Tapi tidak akan dicintai kalau tidak dekat. Jadi ibadah sunnah tanpa fardu ya tidak ada artinya. Makanya fardu kita lakukan, kita jalan ke sempurna, baru kemudian sunnah. Nah, jadi kita dekat kepada Allah, taqarrub ila Allah dengan ibadah fardu tadi. Baru kalau sudah dekat akan dipilih dari yang dekat itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lewat amal-amal sunnahnya. Nah, tadi ditanyakan tentang sholat tasbih. Kapan sholat tasbih itu dilakukan? Boleh malam, boleh siang. Ya, boleh malam, boleh siang. Tapi kalau siang boleh 4 rakaat langsung. Sholat tasbih itu kan 4 rakaat. Ya. Kalau siang 4 rakaat, 1 salam boleh, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam juga boleh. Kalau siang, tapi kalau malam 2 rakaat, 2 rakaat. Karena ada hadis Nabi mengatakan sholatul lail masna. Sholat malam itu 2. Makanya yang tarawih, mohon maaf, yang tarawih 4 itu tidak tahu itu dalilnya dasarnya dari mana. Karena Nabi berkata sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, yang afdalnya apa? Yang afdalnya ya kalau malam ya pilih sepertiga malam akhir. Itu yang afdal. Karena ada hadis mengatakan Allah turun ke langit dunia, yaitu akan melihat siapa hambanya yang bangun tahajud, siapa hambanya yang berdoa, siapa hambanya yang istighfar. Ketika ada hambanya yang berdoa, aku kabul berdoanya. Ketika ada hamba yang istighfar, aku ampuni. Ketika ada hamba yang minta pertolongan, aku tolong. Karena di sepertiga malam yang akhir itu kalau utama. Tapi yang jelas, ya yang namanya ibadah itu mana yang kita mungkin, mana yang kita bisa. Ya, yang jelas Allah menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak mempersulit, tidak menginginkan kesulitan. Tapi juga jangan meremehkan jadinya. Kalau minta mudah kan? Meremeh itu KTP, ujung-ujungnya urung. Jadi itu. Jadi pilih malam, kalau mau pilih malam yang sepertiga akhir. Itu yang paling bagus waktu. Ada lagi kalau milih tempat, ya tempat untuk ibadah yang paling bagus masjid. Jadi afdaliyah amal itu ada karena waktu, ada karena tempat. Keutamaan amal itu ada karena waktu, karena tempat. Nah, karena waktu yang tadi, kalau karena tempat masjid. Di antara masjid yang ada di dunia ini yang paling bagus Masjidil Haram. Nah itu, karena 100.000 kali lipat pahalanya. Itu kalau melihat tempat. Ya. Nah itu jadi ya. Untuk sholat duha, sholat witir itu punya keistimewaan masing-masing, ya. Keistimewaan masing-masing. Ya, banyak ulama yang mengatakan sholat duha itu untuk melancarkan rezeki, melapangkan rezeki, memudahkan usaha. Sholat duha. Tapi sebenarnya banyak kayak sholat duha, nolak bala untuk sholat duha, yaitu mendatangkan kebaikan dunia akhirat kebetulan duha. Tapi
yang pikir banyak wong ini kebanyakan masalah duit, cari duit gitu. Jadi lagi-lagi ibadah itu tujuan dunia. Nah, padahal di balik itu semua yang namanya ibadah itu bukan hanya dunia. Lebih dari itu, kalau kita nak nyari dunia, dunia itu hanya sebentar. Ya, terlalu rendah kalau ibadah itu hanya untuk kepentingan dunia. Karena dunia ini singkat, tidak lama, tapi akan hidup lama, yaitu di akhirat kita akan hidup. Nah itulah sebenarnya tujuan utama kita. Ketika ibadah, jangan hanya untuk dunia, tapi yang kita utamakan adalah untuk akhirat kita. Mungkin itu saja. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Sebutkan nama dan asal. Takbir muaf ya. Yang namanya takbir ketentuan dalam fikih itu dengan satu lafaz, satu alif satu ucapan yaitu Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Takbir meskipun maknanya sama. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahman kan boleh juga kan? Tapi tidak boleh. Tidak boleh diganti. Oh, tetap harus Allahu Akbar. Atau diganti dengan terjemahannya Allah Maha Besar, tidak boleh sah. Dulu itu pernah ada Islam apa? Sholat dengan terjemah. Sholat dengan terjemah. Jadi baca takbir terjemahannya, baca Fatihah terjemahannya. Alasannya apa? Lebih mershab katanya. Padahal ketentuan dalam sholat itu ketentuan yang ta'abudi. Ta'abudi itu kita harus patuh. Kalau Nabi melakukan yang macam itu, ya kita harus melok macam itu. Nah itu karena itu ibadah mahdoh. Makanya Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti aku, seperti kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Nah, ketika amok tadi, nah tinggal amoknya itu terucap tidak Allah Akbar itu. Kalau berubah bunyinya, lafadznya, kalimatnya itu berubah, maka belum sah. Ya, ketika amok tadi. Nah, kalau berubah, maka tidak sah. Dan takbiratul ihram itu menjadi rukun. Nah, berarti kalau takbir yang pertama Allahu Akbar itu menjadi rukun sholat. Kalau itu tidak dibaca atau dibaca dan kurang sempurna, maka tidak sah. Tidak sah. Nah, kecuali kalau takbir yang lain itu takbir kalau ruku, takbir untuk sujud. Ini sunnah takbir intikal namanya, itu sunnah. Jadi kalau kita bacanya tidak jelas pun tidak apa-apa, atau kita tidak baca pun tidak apa-apa, karena takbir ruku, takbir sujud misalnya itu sunnah. Tapi kalau takbir ihram harus jelasnya, bahkan memanjangkan hurufnya tidak boleh. Memanjangkan hurufnya itu apa? Nah itu hanya itu dipanjang tidak boleh. Ngapa? Karena itu menambah satu huruf di situ.
akbar, menambahkan huruf lagi, itu juga tidak sah. Ini dijelaskan di dalam kitab, sebagiannya ada dalam kitab Fathul Mu'in. Ada penjelasan tentang takbiratul ihram. Itu yang pertama. Jadi intinya berubah tidak bunyinya takbir tadi. Kalau berubah, ulangi lagi. Ulangi. Tapi usaha ya. Tahan dulu lah, ngomong dulu. Atau yang ngomong dulu lah banyak-banyak. Selesai ngomong dulu. Baru tegak sholat. Kan? Yang kedua, Ka'bah. Memang kiblatnya kita sholatnya Ka'bah. Semua penjulunya ke Ka'bah. Nah, gimana kalau orang sholat di dalam Ka'bah? Ya, ketika orang sholat di dalam Ka'bah, semua jihad itu ya kiblat. Semua jihad itu, semua arah itu yang menjadi kiblat. Menjadi kiblat. Tapi jarang-jarang itu dapat masuk. Tidak mudah masuk ke dalam Ka'bah. Itu orang-orang khusus, orang-orang istimewa. Biasanya tamu-tamu raja itu yang masuk ke dalam Ka'bah itu. Karena Ka'bah itu menjadi kiblat, maka semua arahnya akan menjadi kiblat ketika orang sholat berada di dalam Ka'bah. Tapi Ka'bah itu bukan tempatnya Allah. Kalau mengerti itu, aku sholat ke Ka'bah, berarti Tuhan itu di Ka'bah. Ka'bah itu ya Baitullah, ya, sebagai simbol kebesaran Allah. Salah satu faedahnya atau hikmahnya kenapa kalau kita sholat di Ka'bah itu karena untuk menyatukan umat muslim sedunia ini dengan satu kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah gimana? Allah laisa lahul makan. Ya. Allah itu tidak punya tempat. Ya. Allah itu tidak punya tempat. Maksudnya tidak punya tempat, pokoknya tidak bertempat. Ini nanti dibahas panjang lebar dalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Nanti kembali kepada sifat 20 itu yang kita pelajari dalam tauhid. Jadi intinya kalau di Ka'bah, karena Ka'bah menjadi kiblat, maka semua arah Ka'bah itu adalah kiblat. Kalau sudah di dalamnya, ya sholat ke arah mana saja berarti kiblat. Satu lagi tentang nama dan asal. Mengendalikan hawa nafsu. Memang nafsu ini adalah ibaratnya itu junudus syayatin, tentaranya setan. Makanya ketika puasa, setan dibelenggu. Setan itu tidak ada setan. Ini tidak ada setan. Tapi kenapa kok masih ada orang yang berbuat jelek, orang yang kadang, mohon maaf, tidak puasa? Karena apa tadi? Bukan karena setan, tetapi wakilnya setan. Junudus syayatin yang ada dalam dirinya, yaitu nafsu. Nah, ya nafsu ini memang berkembang dari kecil. Manusia itu punya nafsu. Dan kalau tidak ada nafsu bukan manusia. Dan dari kecil yang berkembang itu nafsu. Ya. Wong nak makan karena ada nafsu. Wong punya keinginan, yaitu nafsu. Dari kecil
kecil itu kan apa yang diinginkan oleh budak-budak kecil, anak-anak kecil itu pasti dituruti. Nah, kecil pengen ini dikasih, pengen itu dikasih, pengen ini dikasih. Karena memang perkembangan pertama dalam diri itu adalah nafsu. Tapi kemudian agama mengajarkan mulai anak usia 7 tahun disuruh sholat. Ini tujuannya bukan hanya untuk melatih sholat, tetapi nafsu tadi itu sedikit dikekang. Dan dari cara mengekang nafsu, mengatur nafsu dengan apa? Dengan ibadah, dengan taqarrub ila Allah. Makanya dari kecil kenalkan dengan sholat, kenalkan dengan ngaji, baca Quran. Tidur ngantuk, itu bangun. Sholat dulu subuh. Main kita panggil, sholat belum. Nah itu kan untuk membatasi nafsu. Kalau tidak dibatasi, ini lepas. Lagi itu sekedar bangun siang tak apa-apa. Nah itu nafsu. Nah, apalagi kita ketika umur 7 tahun anak kita perintah sholat, kita ajak sholat. Tujuannya apa? Untuk nafsu tadi ditekan, tidak loss, tidak berkembang terus. Ya. Nah ini kalau tidak dari kecil akan susah untuk membatasinya. Ibarat kalau pohon lah besar, nah kita atur pohon itu, nah kita bentuk susah. Tapi kalau mulai kecil kita bengkok, pisau bengkok. Tapi kalau sudah besar, misalnya kita nyuruh sholat anak lah usia balik, susah memang, susah memang. Itu harus kerja keras kita. Ujung-ujungnya kita pondok tuh, ya, itu kirim ke pondok. Ya. Nah, tapi sebenarnya itu kalau balik baru disuruh sholat itu sudah kebablasan. Sudah lewat intinya. Harusnya 7 tahun perintah Nabi 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak sholat, Nabi mengatakan boleh dipukul, tapi itu bukan pukulan yang menyiksa, bukan. Pukulan yang mendidik. Boleh dipukul. Nah itu. Nah sehingga itu dengan sendirinya adalah untuk mengontrol nafsu. Makanya salah satu caranya nafsu itu dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nah yang kita lakukan ini adalah salah satu untuk mengendalikan nafsu, yaitu puasa. Dalam sebuah riwayat hadis diceritakan ketika dulu Allah menciptakan akal manusia. Ketika diciptakan akal manusia, Allah berkata kepada akal saja, man ana wa man anta, kata Allah. Langsung akal jawab, Pak. Jawabnya langsung benar. Anta Rabbi wa ana abduka dhaif. Kamu itu Tuhan, sedangkan aku adalah hambamu yang lemah. Ini jawabannya tepat. Itu akal. Karena akalnya selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal ada yang mengartikan akal, ada yang mengatakan hati manusia. Selanjutnya Allah menciptakan nafsu. Nafsu ini ketika diciptakan pertama, Allah bertanya kepada nafsu, man ana wa man anta, siapakah aku dan siapakah kamu? Jawabnya nafsu apa? Anta wa ana. Kamu, aku. Itu hubungan. Nafsu itu tidak ada hubungan. Padahal yang menciptakan adalah Allah. Akhirnya Allah masukkan nafsu itu dalam neraka, disiksa. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ya, berapa puluh tahun baru kemudian diangkat nafsu itu.
Jawabnya setelah diangkat ditanya lagi, man anta wa man ana wa man anta. Siapa aku, siapa kamu? Masih jawaban dengan jawaban yang sama. Aku, kamu. Serah. Gue dulu. Akhirnya dimasukkan lagi ke neraka, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Baru yang ketiga diangkat oleh Allah, ditanya dengan pertanyaan yang sama, baru menjawab, anta Rabbi al-a'la wa anna abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku yang maha tinggi, sedangkan aku adalah hambamu yang lemah. Ini jawaban nafsu. Dari cerita itu bapak-bapak, bahwasanya salah satu untuk mengekang hawa nafsu adalah dengan lapar dan haus. Untuk kalau lapar itu kan tidak banyak kedap kan? Lapar, haus, lemes, itu tidak banyak keinginan. Pokoknya yang penting aku selesai sampai maghrib, alhamdulillah. Jadi ketika puasa itu tidak banyak keinginan. Itu dengan sendirinya. Jadi salah satu yang bisa mengendalikan nafsu adalah dengan berpuasa. Makanya kita dianjurkan setahun sekali puasa di Ramadan. Bahkan ditambah dengan sunnah, dengan kemis. Bahkan ditambah dengan puasa Rajab, puasa Sya'ban. Tambah lagi puasa tengah bulan Ayyamul Bid, tambah lagi puasa Sya'ban. Tiada lain tujuannya adalah mengendalikan nafsu. Ya, mudah-mudahan ibadah puasa kita bermakna benar buat kita, bisa mengendalikan nafsu kita, keinginan kita. Nah, itu mungkin salah satu caranya, yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebenarnya nafsu ini bukan syahwat aja. Ada orang yang mengatakan nafsu itu kalau keinginan sama awal jadi syahwat, itu tidak. Ya, banyak nafsu. Orang senang dengan jabatannya sampai rela mengeluarkan uang ber-FM untuk mendapatkan kursi. Padahal kursi di rumah banyak kan. Kursi, maksudnya kursi di DPR gitu ya. Nah, itu kalau nggak ada nafsu nggak bisa. Ada nafsu nggak bisa. Jadi nafsu manusia itu banyak, nafsu kepada harta, nafsu kepada jabatan, nafsu kepada makanan. Nah, kita kalau pokoknya naik sering nafsu sama makan. Inginnya nak dibeli kalau pupuk, inginnya nak ada kalau di depan kita waktu pupuk, padahal yang kita nikmati hanya sedikit. Ketiga, makan itu. Makanya itulah nafsu manusia. Keinginannya itu luar biasa, tetapi hakikatnya kebutuhan manusia itu tidak seperti keinginannya. Makanya hidup inilah kok dibong terus. Hidup ya sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Kalau nuruti keinginan itu berarti nafsu. Itu saja Bapak. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang dan mohon maaf, dan mudah-mudahan kita berharap apa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini benar-benar menghasilkan sebuah kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafaddalan min ba'dihi tafaddalan mubarakan ma'suma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu